I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hai, tajahau, annyeong, welcome to my YouTube channel Sally Imira. Di video kali ini aku akan memberikan 10 tips sukses lolos CPNS. Oke teman-teman, tips yang aku berikan ini sesuai dengan pengalaman aku. Jadi sudah terbukti dengan tips ini aku bisa sampai ke titik saat ini. Oke teman-teman, ada kabar gembira juga bahwasannya ada beberapa instansi yang sudah membagikan formasi CPNS dan P3K untuk tahun 2021 ini. Dan pada tahun ini akan ada bukaan formasi besar-besaran teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, pada tahun 2020 itu tidak ada bukaan CPNS maupun P3K. Oke teman-teman, jadi untuk lulus CPNS ini bukanlah suatu hal yang mustahil. Ini semua tergantung dengan usaha kita dan apa yang sudah kita persiapkan. Jadi sebelum itu dan sebelum lanjut ke video ini, pastikan kalian harus mencatat tips-tips dari aku dan menerapkannya ya teman-teman, agar berhasil pada saat tes CPNS 2021 ini. Langsung saja ke tips yang pertama. Tips yang pertama adalah niat. Jadi teman-teman, segala sesuatu itu berawal dari niat. Ketika kalian akan mendaftarkan diri menjadi CPNS, maka kuatkan niat kalian dan luruskan sedari awal. Kalian harus yakin ya teman-teman, jika niat awal sudah baik, mudah-mudahan keinginan kalian untuk menjadi PNS dan mengabdi kepada negara dapat terwujud. Jadi sebaliknya, jika ternyata niat kalian hanya sekedar ikut-ikutan orang, maka semangat dan hasil yang akan kalian dapatkan akan setengah-setengah juga. Oke teman-teman, jadi langsung saja ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah persiapkan berkas administrasi. Oke teman-teman, jadi kalian harus menyiapkan berkas-berkas untuk seleksi administrasi CPNS nanti. Nah, ada baiknya kalian menyiapkan dari sekarang, jangan terlalu mepet karena waktunya tidak banyak ya teman-teman. Dan nantinya akan ada banyak sekali berkas yang harus kalian lengkapi. Dan aku sudah merangkum berkas yang harus kalian persiapkan dari sekarang. Yang pertama, pas foto. Untuk pas foto ini, pada formasi tahun 2019 itu menggunakan pakaian formal. Dan pastikan kalian foto di studio foto supaya kualitas foto tersebut bagus teman-teman. Berkas yang kedua adalah KTP. Oke teman-teman, KTP adalah berkas wajib untuk pendaftaran karena pada awal kita membuat akun itu menggunakan NIK atau nomor induk KTP. Jadi pastikan kalian sudah menyiapkan KTP dari sekarang. Kemudian berkas yang ketiga itu ijazah dan transkrip nilai. Dan untuk teman-teman yang dari sekolah maupun universitas itu biasanya sudah ada ijazah dan transkrip nilai dari masing-masing tempat sekolah dan universitasnya. Kemudian yang keempat itu adalah sertifikat akreditasi kampus dan sertifikat akreditasi jurusan. Nah, untuk teman-teman bisa kalian minta di sekolah dan universitasnya masing-masing. Ini pasti sudah ada teman-teman. Dan yang kelima itu adalah surat tanda registrasi atau STR. Jadi teman-teman pastikan untuk kalian yang melamar di formasi tenaga medis dan tenaga kesehatan itu wajib melampirkan STR yang masih berlaku. Untuk teman-teman yang STR-nya sudah tidak berlaku lagi, diusahakan untuk diperpanjang dari sekarang supaya bisa mengupload pada saat pendaftaran nanti. Oke teman-teman, jadi itulah tips yang kedua dan langsung saja ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah belajar. Oke teman-teman, bisa dibilang kalau belajar adalah kunci keberhasilan kalian pada saat menjawab soal tes CPNS nanti. Nah, sudah jelas sekali kalau kalian butuh belajar teman-teman untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Tes CPNS ini bagaikan ujian sekolah,
tetapi memiliki level yang lebih tinggi. Karena cakupannya itu luas teman-teman, kalian harus mencari banyak referensi untuk tes nanti. Pada saat belajar, ada banyak sekali sumber yang bisa kalian dapatkan seperti buku cetak tes CPNS, soal online, e-books, internet, YouTube, Telegram, dan Instagram. Jadi untuk zaman seperti saat ini, mudah sekali bagi kalian untuk mendapatkan informasi terkini teman-teman. Dan langsung saja ke tips yang keempat. Tips yang keempat adalah persiapkan diri dari jauh hari. Jadi teman-teman, kalian harus mempersiapkan diri kalian dari jauh-jauh hari dan hindari SKS atau sistem kebut semalam. Minimal belajar dari sekarang teman-teman, karena sudah ada kepastian dan seperti yang kita tahu sudah ada instansi yang mengumumkan formasi penerimaan CPNS untuk tahun 2021. Nantinya tentu kalian akan bertemu dengan ribuan bahkan jutaan pesaing ya teman-teman, sehingga hal ini tidak boleh disepelekan. Nah, semakin nantinya kalian banyak belajar, maka akan semakin banyak juga bekal pengetahuan kalian untuk menjawab soal-soal tes CPNS nanti. Tips yang kelima adalah mempelajari soal tes CPNS dari tahun sebelumnya. Nah teman-teman, jadi kalian bisa mempelajari soal CPNS tahun sebelumnya. Untuk sumbernya, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, kalian bisa mengambil dari buku cetak tes CPNS, soal online, e-books, internet, YouTube, Telegram, maupun di Instagram. Oke teman-teman, jadi perlu kalian ketahui untuk pola soal CPNS tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun, sehingga kalian bisa belajar banyak dari contoh soal tahun sebelumnya. Itu maksimal 2019 sampai 2020 ya teman-teman, jangan terlalu lama karena takutnya kurang update teman-teman. Jadi lanjut ke tips yang keenam. Tips yang keenam adalah pilih formasi yang sepi peminat. Oke teman-teman, jadi memilih formasi ini adalah salah satu yang sering diabaikan, yang bisa mempengaruhi besarnya peluang kelulusan kalian. Pilihlah formasi yang sepi pendaftar, biasanya tempat atau daerah yang jauh dari keramaian atau terpencil. Oke teman-teman, kalian harus menghindari memilih tempat yang ramai, apalagi kementerian, provinsi, kecamatan. Nah, intinya pilihlah daerah yang terpencil dan biasanya ada yang tidak memiliki pendaftar. Oke teman-teman, lanjut ke tips yang ketujuh. Tips ketujuh adalah mengukur kemampuan SKD atau seleksi kompetensi bidang. Oke teman-teman, setiap kali kalian mengerjakan soal-soal SKD, kalian bisa menghitung skor sendiri. Nah, sehingga nanti kalian akan tahu skor terendah kalian di tipe soal yang mana teman-teman, TWK, TIU, atau TKP. Kegiatan menghitung skor SKD ini bisa mengukur kemampuan kalian sebatas mana pada saat mengerjakan soal SKD tersebut, dan dapat memotivasi kalian untuk meningkatkan skor. Oke teman-teman, jadi lanjut lagi ke tips yang ke-8. Tips yang ke-8 adalah berdoa dan optimis. Jadi teman-teman, dengan persiapan yang matang, tentu kalian hanya tinggal menunggu dan mengikuti proses-prosesnya. Tetap berpikirlah dengan jernih dan selalu optimis bahwa usaha keras yang telah kalian lakukan akan membuahkan hasil dan yang kalian harapkan bisa tercapai untuk menjadi CPNS pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Perkuat doa agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran teman-teman pada saat seleksi CPNS tahun ini. Oke teman-teman, jadi ini adalah tips yang terakhir. Tips yang ke-9. Tips yang ke-9 adalah jaga kesehatan. Oke teman-teman, ini adalah tips terakhir dari aku. Jadi kebanyakan orang-orang mengabaikan kesehatan, apalagi pada saat akan mengikuti tes CPNS seperti saat ini teman-teman. Padahal semua yang telah kalian usahakan
Yang telah kalian siapkan akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak dijaga. Untuk itu, teman-teman, mulailah untuk menjaga pola hidup sehat dari sekarang. Oke teman-teman, itulah tips soal CPNS dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on my next video and bye.